Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustadz Doni di acara Panglima Misteri. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan menelusuri sejarah yang konon katanya sangat booming di Bojonggede, letaknya di Kampung Sawah, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Ya, untuk menghormati para leluhur kita, sebelum kita mulai acara ini, terlebih dahulu kita membakar sebuah dupa ataupun topekong untuk membuka alam gaib yang ada di sebelah sana letaknya. Dupa saya sudah nyalakan ya. Untuk berikutnya yuk kita telusuri. Yang di sana ada narasumbernya, yaitu Abah Haji Rosid selaku sesepuh Kampung Sawah. Ikuti saya. Inilah suasana alam yang insya Allah kita buka alam gaibnya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumbernya sekaligus tokoh di Bojonggede ini, yaitu Abah Haji Rosid. Mudah-mudahan beliau ini ada di sana dan berkenan untuk diwawancarain. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener ini kediaman Pak Haji Rosid? Benar. Ini Pak, mohon maaf, saya pengen muat misteri. Ya, silakan Mas Yo. Pak Haji. Yuk. Kita langsung aja ke lokasi kalau ingin menguak yang mengenai sejarah Pasanggerahan ini yang supaya lebih jelas, nanti mungkin yang sejarah-sejarahnya akan saya utarakan semua. Walaupun tidak 100%, insya Allah nanti saya juga bisa mengutarakan yang sesuai dengan peninggalan-peninggalan. Sebenarnya ada apa sih Pak di sini nih? Oh, di sini saking viralnya gitu. Sejarahnya dulu dari keturunan leluhur Kibuyut kita ini meninggalkan sejarah yang konon katanya di sini dulu ada perempuan yang sangat sakti yang disebut namanya Matuaribah, dan dia meninggalkan sejarah di Pasanggerahan ini diturunkan dengan Pak Entong Kacung bin Sarikin. Yang di sini konon katanya ada buaya putih yang namanya itu si Memet. Oh, sejarahnya seperti itu Bang. Jadi antara turun temurun barangkali saya sebagai cucu dan keturunan daripada Pak Entong Kacung bin Sarikin, barangkali beliau mempercayai, ingin dirawat secara sempurna kepada saya, sehingga dia kan pernah menampakkan selama saya ini tinggal di rumah saya yang sangat sederhana ini, alhamdulillah apa adanya mungkin. Dan ada juga sesepuh di sini itu yang boleh dibilang tokoh ulama besar adalah Mama Ajengan Muhtar bin Intaf Raja, yang adalah tokoh ulama besar. Mungkin perlu ada yang dipertanyakan, ya monggo silakan. Oh, ini Pak, sebelum terjadinya rumah, kan ini kan ada rumah ya Pak. Betul. Pastinya kan adanya di pojok Pak, di pojok pas pinggir kali deh Pak. Artian gitu. Ini awalnya gimana kok bisa jadi bikin rumah begini Bah gitu? Oh, dulu ini memang kan hutan belantara ya. Oh, hutan Bah. Belantara ya, sehingga mungkin bukan
beranggapan saya itu bisikan, udah menjadi warisan titisan, ya enggak, saya harus tinggal di sini, ya enggak, yang tadinya orang nggak ada di sini, ya enggak, saya memberanikan diri, alhamdulillah, sehingga jadi perjalanan mungkin udah ditentukan saya harus tinggal di sini, sehingga bertemulah, ya enggak, dengan para sesepuh, para leluhur saya, ya enggak, semua, ya enggak, pernah memberikan ilham kepada saya, alhamdulillah, ya enggak, sehingganya, ya enggak, sekarang ini mungkin agar lebih jelas lagi, ya enggak, yang paling utama di sini memang, ya enggak, jajahan daripada Sungai Pasanggerahan ini, ya enggak, itu yang diawali semua, ya enggak, dengan Ibu Yusriba, dia mempunyai warisan-warisan ditinggalkan, yang sehingga sampai saat ini, ya alhamdulillah, jangan, saya bilang pernah berwujud, saya bilang jangan mengganggu kepada anak cucu saya, itu, ya enggak, kalau memang ingin dirawat yang baik, ya monggo silakan tinggal di sini, ya. Maka sekarang ini, ya enggak, mungkin kalau ingin juga ingin tahu sesepuh ulama besar yang ada di sini adalah makamnya di sana, di atas tuh ya, di atas tuh adakah Mama Ajengan Muhtar bin Ahmad Inta Praja, di sana ada makamnya. Selain Mama Ajengan Muhtar, Bah, di sini siapa lagi, Bah? Kan warga-warga udah pada cerita nih, Bah. Ya. Bahkan orang kampung sawah sendiri, Bah, orang setempat sendiri. Kok itu ada orang berani-beraninya ngebangun yang dulu bekas hutan, posisinya pinggir kali Sanggerahan, dan bangunannya rumahnya itu pas banget di bawah pohon gede ya, pohon. Nah, pohon, kata-kata orang zaman dulu, Mbak. Nah, di sini, Bah, tuh ada apa aja, Bah? Oh, di sini, yang nggak di sana memang ini, ada, yang nggak di atas, yang nggak, kadang-kadang juga suka menampakkan yang harimau, ya, juga. Nah, di bawahnya ini, yaitu adalah istananya, yang disebut Buaya Putih, adalah si Mehmet, itu istana mereka di situ. Nah, Mehmet itu siapa, Bah? Mehmet itu yang asalnya, dia mempunyai kekuasaan Sungai Pasanggerahan ini, ya enggak, mulai dari awal buka kepala Sungai Pasanggerahan ini sampai istilahnya buntutnya adanya di sini. Oh, berarti masih ada kerabat ya, Bah? Masih ada keturunannya. Oh, segitu, Bah. Makanya semua, ya enggak, kalau saya nanti mengatakan, oh si Mehmet, kadang-kadang ya memang kan goib ya, kita kan menggali alam goib. Kadang-kadang dia berwujud. Saya katakan, coba tolong, yang nggak berwujud. Dia berwujud, tapi jangan mengganggu, ya. Nah, Bah, buat mengenal si Mehmet ini, Bah, itu munculnya kapan tuh, Bah? Kadang-kadang dia kalau muncul, ya enggak, itu setiap jam 9 siang setelah saya pulang, tuh ya, saya panggil, kadang-kadang saya juga takut dia kangen ya, saya panggil. Saya juga tadi coba-coba, ini si Mehmet bukan, ini si Mehmet bukan gitu, karena sering mewujudkan gitu. Nah, sehingga saya panggil, oh betul namanya si Mehmet, ya enggak, berwujud lah. Jadi saya bilang, udah kalau memang sampean betah di sini, mau dirawat, barangkali saya sebagai keturunannya, yang dulu asal dirawat dengan keturunan buyut leluhur saya, ya enggak, sekarang musi saya, ya alhamdulillah, ya enggak, mereka kadang-kadang saya bilang, kalau mau berwujud, tapi jangan mengganggu anak keturunan saya, dia berwujud, bangun sementara, nah, dia tenggelam lagi, ya enggak, kalau dipanggil dia langsung, ya enggak, dia berwujud. Ya enggak, tapi kita juga tidak akan mengganggu mereka, kan mereka masing-masing alamnya, ya enggak, mereka makhluk Allah, kita pun makhluk Allah. Ya. Ini, Bah, mohon maaf saya potong dulu ya. Dengar-dengar nih kan dulu pernah ada cerita tuh ya, orang katanya bangun nebang bambu di sini tuh, tahu-tahu pingsan gitu aja, Bah. Itu apakah dari unsur lain apa gimana, Bah? Nah, itu mungkin kalau memang dari asal keturunan yang Abah ini, ya enggak, jadi memang tidak boleh takabur, tidak boleh sombong, ya kan. Itu mungkin dengan sifat takabur, sombongnya mereka, ya enggak, karena kan makhluk halus kita nggak pernah tahu, ya enggak, karena soprahnya mulutnya barangkali, ya enggak, kan gitu. Apapun bentuknya, ya kita harus memberi salam, kita harus permisi gitu kan. Iya, Pak, betul. Ya enggak, apapun bentuknya, kita makhluk Allah, ya enggak.
kalau ingin lebih jelasnya ya kita di sini. Oh, jadi pemirsa nih, kita kan makhluk Allah juga nih, ya. Wayangnya, pokoknya kita harus sama-sama lah menjaga ataupun menghormati. Betul. Walaupun kita tuh makhluk paling mulia di muka ibu ini, tapi bangsa jin lebih dahulu ada di dalam dunia ini. Makanya kita kalau ke tempat mana-mana, bukan berarti kita itu percaya dengan tahayul, bukan. Tapi itulah suatu penghormatan, satu kesopanan kita pada tua lingkungan, khususnya pada penunggu-penunggu pada zaman dahulu. Nah, ini kan habis ya enggak, kita nggak bisa kan jalan ke sana. Barangkali untuk melanjutkan, ini kan tempat persinggahan kadang-kadang binatang-binatang goibnya di sini yang bermacam-macam di sini. Ya enggak, binatang-binatang goibnya nih. Ya enggak, bermacam-macam binatang, tapi alhamdulillah sih kan mereka juga makhluk Allah, tidak akan mengganggu, kita juga tidak mengganggu mereka. Ya kan, nggak makan mengganggu mereka, dan mereka juga tidak mengganggu. Ya enggak, karena kita juga cukup sopan, ya enggak, cukup memahami, ya enggak. Jadi ke sana kita nggak bisa jalan habis. Ya enggak, kalau kita mau kembali lagi, ya enggak ke sana, mungkin apa mau melanjutkan, terus. Tanya lagi, mohon maaf ya. Kalau buat menghadirkan si Mehmet nih, nih kan Mehmet ini kan kayaknya buat saya suatu yang aneh lah, Bah. Namanya zaman sekarang ya, Bah. Itu dengan menghadirkan si Mehmet itu gimana, Bah? Kita dengan bahasa yang sopan, ya kan mereka ya nggak dipanggil dengan kata nama. Ya, jadi nggak ada ritual lain tuh, Bah? Tidak ada ritual lain. Yang penting kita sopan, baik, tidak akan mengganggu mereka. Ya cukup kita panggil dengan namanya, pasti dia akan berwujud. Dia juga tidak akan mau. Jangan, kita juga jangan mengganggu. Karena memang alam mereka yang mereka, kita kan sebagai manusia. Yang nggak usah kita mengganggu, hanya ingin tahu, ya kan. Betulkah yang namanya kita menguak alam gaib? Ya enggak, betul, ada. Ya enggak. Karena berarti sesuai dengan ayat Al-Quran, pemirsa, yang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu ya, Pak ya? Betul. Nanti pemirsa cari aja sendiri artinya, gitu ya. Karena ini udah kisik-kisiknya nih, gitu. Nanti pemirsa cari sendiri aja artinya apa. Situ tolong dimaknain dan dimengerti. Ya, kita juga mohon maaf ya enggak, dalam perjalanan ini kita hanya untuk menguak, tidak kita untuk takabur sebagai manusia. Ya enggak, cuman kita menguak sejarah ya. Namanya kita menguak sejarah. Jadi keturunan nanti selanjutnya generasi penerus kita agar tahu dan paham gitu. Namanya pasanggerahan, ya kan, apa sih, sampai di mana sih perjalanannya? Jalanannya pun ekstrimnya bukan main nih, pemirsa. Ya, ini jalanannya kita saya baru, Bah, ketemu jalan yang buat tempat tinggal Abah nih. Luar biasa ini jalanannya. Ya berprinsip begini. Hutan. Ya enggak. Mantep ini. Kita kan sesama manusia, makhluk Allah. Kita dimanapun kita tinggal, dimanapun kita, ya enggak, nikmati. Yang penting kita tidak akan mengganggu mereka. Mereka tidak mengganggu kita. Yang penting manusia dengan alam gaib itu sebetulnya kita yang pokok penting adalah sopan. Ya enggak? Sopan dan punya etika. Ya enggak? Karena kan kita tidak bisa melihat mereka. Mereka bisa melihat kita. Ya, Bah, mohon izin, saya juga mau sedikit mungkin penelusuran dengan tim-tim saya. Apakah diperbolehkan, Pak? Bah? Ya, itu yang saya bilang. Kalau kita ingin ya nggak menguak, ya nggak di pasanggerahan ini, pokok utama sopan. Yang kedua, kita jangan takabur, karena kita makhluk Allah, mereka juga makhluk Allah. Ya nggak, tentunya kita harus lebih menghormati seperti manusia biasa. Kita datang juga memberi salam. Ya nggak, mungkin apa yang akan kita nanti ya nggak akan rencanakan, dan nanti bagaimana untuk menguak selanjutnya, ya nggak, hanya pesan saya itu sopan, dan kita harus rendah hati. Bakal kita manusia tidak bisa lebih. Memang kita manusia yang sempurna, tapi mereka juga sama makhluk Allah. Itu aja. Ya, Pak. Saya mau izin, Pak ya. Buat penulisan tadi itu
tempatnya si Mehmet kalau nggak Ya, salah pemirsa. ya. Ya, Nanti kita berusaha nanti habis ini setelah Abah ini berbincang-bincang tadi dengan saya pun ada rasa penasaran pemirsa untuk meliput yang tadi tuh tempat tadi. ya, yang paling pertama kita mengucapkan salam, ya kan? Kenapa? Karena mereka juga perlu dihormati. Mengucapkan salam, ya enggak, kita sebagai manusia, mereka juga kalau kita sopan, mungkin mereka juga lebih sopan. Kalau kita menghargai, mereka juga lebih menghargai, kan gitu. Ya, monggo silakan. Ya, Bah. Makasih, Bah ya. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Pemirsa. Alhamdulillah nih kita mudah dapat restu ataupun izin dari tokoh ataupun Abah selaku yang mengurus Kali Pasanggerahan. Yuk, Dari sana, dari tengah air aja, ke sana ke tengah air. Kantangnya sini. Alhamdulillah pemirsa, kita udah dapetin izin nih dari Pak Haji Rosid selaku sesepuh ataupun tokoh yang ada. Nih pemirsa, insya Allah nih saya mau ke kandangnya si Mehmet nih, kata si Mehmet. Nah kata si Abah, kalau kesini nih kita harus jaga sopan santun yang pertama, yang kedua kita harus menjaga salam. Karena saya pakai sarung nih ya, saya gulung dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya khodam goib. Abdi nuhun ke Allah. Nah pemirsa, menurut dari Abah Haji Rosid, tadi kita dapat informasi disinilah kandangnya ataupun tempatnya si Mehmet. Maaf Mehmet bukan ngeganggu, saya nggak ngeganggu, saya hanya ingin tahu saja gitu. Ini sahabat-sahabat nih, Imam Misteri di sini nih tempat si Mehmet nih. Insya Allah saya akan membuka alam dia dan sejauh mana kita tahu gitu. Dan si Mehmet itu siapa sebenarnya di sini ya? Coba kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi pemirsa sedikit tadi diinformasi dari sini. Jadi beliau ini hanya menjaga sini aja, menjaga dari bantaran Sungai Pasanggerahan, tepatnya di sana nah. Katanya nah ada pohon bambu ya. Oh bener, betul tuh, ada pohon bambu. Nah, dari sana sampai ke jembatan katanya. Dan dia berpesan, tolong jaga kali ini jangan sampai kotor, jaga sikap dan tingkah lakunya. Dan yang kedua, bukannya si Mehmet ternyata di sini pemirsa, di sini ada dua ikan, warna satu merah, yang kedua hitam. Wih, amazing tempat ini. Baik loh pemirsa, baik loh di sini loh. Sini ada dua penghuni, tiga penghuni lah yang baik-baik sini. Berpesan hanya untuk menjaga kali ini jangan sampai kotor. Emang kalau kita liatin deh kali ini wah banyak sampahnya di sini. Gitu. Nah, dia boleh mengizinkan kita untuk penelusuran kali ini di kali ini nih. Posisinya di Kali Pasanggerahan, tepat nih. Pemirsa, mohon maaf
Ya, para penghuni sini bukan saya lancang ataupun saya tidak menghormati. Saya hanya ingin mencari informasi saja gitu. Dengan lingkungan di Kali Pasanggahan tersebut. Nah, ya pemirsa, kayaknya cukup ya penelusuran kita buat kali ini. Insya Allah lain waktu kita akan kembali kepada penelusuran berikutnya. Dan jangan lupa pantengin channel terus di Panglima Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.